Eee, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reverino Adli. Di sini ingin membuat video mengenai, tugas, enkripsi Vigener untuk, memenuhi tugas keamanan komputer. Mungkin saya bisa menunjukkan dulu sedikit hasil codingan yang saya telah buat. Ya, eee, mungkin ini adalah codingan yang telah saya buat. Jadi Vigener yang saya buat ini itu 94 kali 94 dengan pesan aslinya itu Vilcom_tech.com dengan kuncinya itu keboot. Lalu pada sini ada fungsi pertama yaitu keystream. Pada keystream ini itu untuk menyesuaikan jumlah Vigener ini menyesuaikan dengan string atau original message yang ingin dibuat jadi ciphertext. Jadi pada stream key ini yang tadi key-nya itu keboot, itu dibuat menjadi keboot ya, keboot ke seperti ini. Lalu kalau sudah begini itu baru message Vilcom ini bisa dibuat menjadi original message ini bisa dijadiin ciphertext menggunakan key-nya. Lalu kita masuk fungsi ini original text to value ini hanya untuk menunjukkan value dari value numerik dari original message-nya hanya untuk ditunjukkan saja value awalnya berapa sebelum ditambahkan dengan kunci Vigener ini. Nah, lalu kita masuk ke encrypt ini, yaitu pertama ada message value sama key value. Jadi message value ini itu sebuah value yang ditranslate dari message tadi ini menjadi numeric value. Numeric value-nya itu berupa indeks yang terdapat pada array reference ini. Jadi misalkan F, kalau F itu value-nya itu ntar di looping sehingga pada saat F itu ketemu nanti value-nya kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ya 16. Kurang lebih value contohnya itu salah satu char dalam stringnya itu misalkan F ini itu 16 ya. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya, 15 deh. Nah, untuk value-nya itu jadi 15 karena ini juga mulai perhitungan dari 0. Begitu. Jadi ini untuk message awalnya, original message-nya dan juga untuk key-nya itu berubah menjadi sebuah value integer. Yang bagian ini untuk value message awalnya dan ini untuk value key-nya, kuncinya. Lalu
kita memasukkan rumus ini. Ini rumus Wigner. Itu value dari apa nilai dari setiap huruf message pertama. Message itu value-nya ditambahkan dengan value yang ada dalam key-nya juga. Itu misalkan untuk ini kan kebut ke dan ini Philcom Techcom. Jadi F ini ditambahkan dengan value ini, dengan value K ini, lalu dibagi atau bukan dibagi, dimoduluskan dengan besar reference tadi, array reference ini. Untuk besarnya itu 94. Jadi nanti jadi kenapa dimoduluskan? Soalnya nanti kalau misalkan ada di sini, ntar kalau ditambahkan saja nanti kan nggak ada tuh, sisanya kan kosong. Jadi ntar dibalik ke awal gitu, makanya dimoduluskan. Lalu setelah itu dengan value tadi sudah ditambahkan dan dimoduluskan. Habis itu kita masukkan ciphertext, kita tambahkan dengan nilai-nilai dengan huruf-huruf yang ada di dalam yang ditunjuk yang setelah ditambahkan dan dimoduluskan ini pada reference. Misalkan message value-nya ini kan berapa tadi? F ditambahkan dengan K. F itu tadi berapa? 15 ya? 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya, 15. Jadi F itu kan 15. Itu ditambahkan dengan misalkan ini awal aja ya, itu dengan K. Itu 11, 16, 17, 18, 19, 20. Ya, jadi K itu value-nya 20. Lalu ditambahkan jadinya 35, lalu dimoduluskan dengan 94. Kalau dilihat dari ini di modulusnya itu kurang lebih jadinya ya 35. Lalu setelah 35 itu nilai 35 itu ada di huruf yang ketiga, indeks ke-35 di reference ini, kemudian dimasukkan ke ciphertext. Ciphertext dan ini untuk bagian ini tuh diulang-ulang terus untuk setiap karakter sampai akhir dari message awal ini. Jadi untuk ini sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 sampai M ini. Kalau udah sampai M ini, jadi untuk perulangan for ini sudah terpenuhi. Jadi itu baru masuk ke sini. Itu serial print ciphertext. Oh, untuk metode transfer datanya antara transmitter sama receiver, untuk saya sendiri menggunakan serial monitor saja, sehingga nanti mungkin bisa disimulasikan melalui Simul IDE. Dari bagian setupnya itu ada untuk untuk baud rate awardnya dimasukkan, lalu ada keystream tadi, dan ada original text to value untuk menunjukkan value awalnya, lalu ada enkripsi tadi, untuk merubah jadi enkripsinya menjadi dari Philcom dengan kebut ke jadinya nanti kita mungkin sekarang bisa kita coba di Simul IDE. Ya, kita load hack the file.txt-nya. Ya, kita buka serial monitor, kita jalankan. Nah
Nah, ini adalah ciphertext-nya. Oh, mungkin untuk real world skenario-nya ini tuh tidak ada. Ini tuh hanya untuk menunjukkan untuk kemudahan saja. Jadi mungkin untuk real world skenario-nya yang ditransfer melalui serial monitor ini mungkin hanya kode ini saja, tapi yang lain-lainnya ini itu diimplementasikan oleh saya sendiri untuk mempermudah penjelasan saja. Jadi pertamanya ada Philcom yang tadi, terus ditunjukkan menggunakan fungsi ori text to value untuk menunjukkan value awal string Philcom tecom itu, lalu ada ditunjukkan key-nya apa, lalu disesuaikan dengan ukuran dari string Philcom ini, lalu value-nya ini 2 ditambahkan dan dimoduluskan menjadi ciphertext-nya. Lalu ini ciphertext-nya kita simpan dulu untuk nanti kita masukkan ke receiver ya. Nah, mungkin saya selanjutnya bisa melanjutkan ke receiver-nya. Bentar ya. Ini untuk receiver-nya. Untuk receiver-nya tadi kurang lebih kerjanya sama tapi dibalik. Jadi reference-nya juga sama. Iya, ini untuk untuk message-nya itu tidak ada, melainkan diganti dengan ciphertext karena receiver ini tidak mempunyai message awal, melainkan dia mendapatkan sebuah ciphertext yang dikirim oleh transmitter tadi. Lalu ntar dirubah menjadi original text yang awal tadi. Nah, pertama kita ada keystream tadi. Nah, kalau pada awal pada awal transmitter tadi kan keystream itu menggunakan berdasarkan original message-nya. Tapi kalau di keystream di sini itu menggunakan berdasarkan ciphertext-nya yang sudah didapatkan dari transmitter. Lalu ada fungsi decrypt itu untuk mendekripsi. Ini ada decrypt value sama key value itu yang sama seperti transmitter tadi. Itu untuk berubah nilai string message yang diterima atau ciphertext dan juga cipher key-nya juga yang sudah dirubah menjadi kebut ke itu menjadi sebuah value yang disesuaikan dengan indeks pada reference ini. Ini untuk ciphertext-nya, lalu ini untuk kuncinya dirubah menjadi value numerik. Lalu ada ini dimasukkan rumus ini. Rumus ini itu mirip-mirip tetapi tidak sama dengan transmitter tadi. Melainkan dimoduluskan langsung ditambahkan lalu dimoduluskan. Tapi sekarang dikurangi dulu decrypt nilai string decrypt-nya yang decrypt value-nya tadi yang string yang udah dirubah jadi value numerik itu dikurangi dengan nilai yang value numeriknya string key tadi lalu ditambahkan dengan besar dari array reference tadi itu 94 lalu baru dimoduluskan. Untuk yang bawah ini itu juga sama dengan transmitter tadi. Itu temp ini yang hasil yang sudah didapatkan dari ini itu dimasukkan ke setiap char itu dimasukkan ke original text tadi. Ini diulang-ulang terus sampai mencapai ukuran dari ciphertext tadi. Begitu. Lalu untuk di bawah ini untuk setup dan loopnya itu tadi itu agak berbeda. Kalau tadi itu langsung di setup saja, soalnya tidak ada yang perlu di loop, gitu. Lalu untuk di void loop ini, untuk di receiver ini
Setupnya itu ada untuk baud rate sama ini untuk arahan saja. Lalu ada void loopnya ini itu menunggu inputan dari transmitter untuk di receive oleh Arduino-nya melalui serial monitor. Ini untuk serial read string ini untuk agar dapat di read satu string bukan satu char saja. Gitu. Lalu ada delay, ini keystream tadi untuk menyesuaikan ukuran key dengan ciphertext yang diterima. Lalu ada serial println ini untuk spasi. Kemudian ada fungsi decrypt tadi untuk mendekripsi ciphertext itu untuk menjadi balikan menjadi original text. Mungkin bisa saya coba langsung di serial monitor di SimulIDE. Ya, ini saya nyalakan. Nah, untuk real world skenario-nya juga tulisan input ini itu tidak ada. Namun biasanya ini tuh hanya untuk mempermudah penjelasan saja. Jadi ini yang sudah diterima tadi ciphertext-nya ciphertext-nya dimasukkan ke ke serial monitornya, spasi. Ini kelihatan send to microcontroller. Jadi ini data yang masuk ke microcontroller-nya ini. Lalu ini ada penjelasannya, value-value-nya. Lalu ini sudah kembali ke original text-nya. Gitu. Mungkin ya, mungkin untuk penjelasan tugas enkripsi Wigner dengan Arduino ini untuk memenuhi tugas keamanan komputer segitu saja. Untuk kekurangannya mohon maaf jika ada kesalahan, jika tidak memenuhi hati. Ya, mungkin sampai situ saja. Terima kasih.